Salam sejahtera, saudara-saudara yang terkasih. Kembali lagi dengan saya, Gana Raditya. Sekarang hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, pukul 5 lebih sore hari, yang sekarang suhu udaranya 23 ding 24 bener 28 derajat Celcius, pantesan panas. Jadi saat ini memang sedang sumuknya sih enak sih ya, jadi orang-orang juga bisa beraktivitas dan mulai untuk beraktivitas aja, untuk lari-lari. Terus kemudian mereka pulang dari bekerja sama seperti saya saat ini, dan kembali lagi di melamun di danau. Jadi lamunan di danau adalah merupakan sebuah lamunan saya. Jadi pikiran-pikiran lamunan saya ketika saya berhenti selesai dalam beraktivitas. Kemudian apa saja yang saya kerjakan hari ini, terutama apapun yang saya dapat gitu loh, ketika saya mendapatkan pemahaman-pemahaman yang terlintas di pikiran, yang datang ketika saat bekerja dan kemudian saat mendengarkan podcast, itu menjadi sebuah perjalanan saya saat ini yang saya dapatkan untuk menemukan sebuah sebuah kesadaran yang sedang saya tuju. Kesadaran apa sih yang dimaksud? Selama ini kan kesadaran itu adalah kesadaran yang kita lihat adalah seperti ini, adalah kesadaran 3 dimensi. Kesadaran 3D ini apa yang kita lihat dan apa yang terbentuk dari panjang, lebar, dan luasnya, ada ruang gitu. Nah, sedangkan kemudian kok ada 3D, kemudian ada 4D dan 5D, begitu seterusnya. Ketika di dalam dimensi kesadaran 3D saat ini adalah apa yang kita lihat sekarang. Dan kesadaran 4D itu adalah yang tidak bisa kita lihat. Selama ini saya itu dulu waktu kecil ya, saya itu kan dibesarkan dalam keluarga Kristen Protestan ya. Jadi pada saat itu memang kami tidak tidak terbiasa dengan mistisisme ya. Mistisisme ini merupakan juga bagian dari bagaimana kita bisa mengakses kesadaran 4D tersebut. Mistisisme ini yang mungkin saat ini orang-orang hanya saat ini kan banyaknya itu diidentikan dengan klinik hantu dan sebagainya. Tidak sesederhana itu. Mistisisme ini akhirnya itulah kenapa saya mulai belajar sufi, mistisisme Islam gitu, yang dimana di dalam Islam itu sangat mengakui keberadaan gaib gitu loh. Dan gaib inilah yang merupakan saya masa itu tuh gaib ini tidak nyata, ini tidak masuk di dalam sebuah pemikiran. Kalaupun ada ya sudah, itu adalah orang-orang dalam di luar sains gitu, yang akhirnya saya tidak paham itu akhirnya. Namun berjalannya waktu, akhirnya dengan laku saya dari perjalanan hidup, dan saya mendapatkan pemahaman itu justru saya dapat di tanah Amerika ini gitu. Dan caranya itu sangat menarik sekali dan sangat personal sekali, sehingga itu saya sekarang paham gitu loh, ketika orang itu bercerita tentang perjalanan spiritualnya, itu ternyata memang sangat personal dan tidak bisa disamakan dengan orang lain. Sangat otentik, sangat memiliki caranya sendiri bagaimana menemukan itu. Menemukan kesadaran sejati itu penuh laku gitu, penuh laku, dan kita memahaminya hidup ini adalah sebuah petualangan, bukan lagi sebuah kompetisi. Petualangan yang dimana tidak hanya pada di kesadaran 3D saat ini, tapi petualangan di 4D, kesadaran 4D nanti, yang dimana nanti akan bisa mengakses dimensi yang lain, mengakses bagaimana nantinya itu kita paham bahwa kita tidak begini-begini saja gitu. Kita tidak hanyalah sebuah manusia saja, tapi ada yang ada di dalam bagaimana sebuah perjalanan jiwa yang akhirnya menghinggapi ke tubuh saya ini,
Itulah yang sedang saya cari tahu sekarang ini. Saya mempercayai bahwa laku meditasi, menari, itu barangkali itu yang juga dilakukan oleh leluhur saya dulu gitu. Dan tepat kemarin itu merupakan 1 tahunnya saya menari ya. 1 tahunnya menari saya itu karena pada saat itu Oktober kena COVID gitu ya. Itu juga merupakan masa-masa yang gelap juga ya bagi siapapun gitu. Kita kena sakit, terus ono duit, nggak punya pekerjaan gitu. Ada masa seperti itu yang akhirnya setelah sembuh saya ingin bergerak gitu. Saya ingin mengerahkan semua, karena sejak selama semingguan hanya tidur terus kan. Akhirnya dengan menari itu yang saya temukan ya itu panggilan saja kok, tiba-tiba saya melihat tarian, terus kemudian saya mencobanya gitu, terutama pada ebek Banyumasan, Jaranan, Kuda Lumping, Jatilan, apapun, hingga ke tari topeng Wonosobo gitu. Yang akhirnya membuat saya mulai pelan-pelan oh berarti semuanya itu ada maknanya gitu. Apa makna ketika saya menari, makna bagaimana saya mulai untuk mencari tahu memori-memori leluhur saya yang ada di jiwa saya saat ini. Saya percaya bahwa jiwa-jiwa itu sedang menyelesaikan perannya di dunia ini, terus menerus, dan sekarang saat ini saya pun juga sedang memperbaiki, menjalani karma-karmanya. Kemudian saya menik lagi, ya saya bermain musik. Kenapa tidak saya gunakan musik ini menjadi medium untuk menunjang kebutuhan spiritual saya. Setelah saya coba-coba, setelah saya cermati mendalam ketika saya membuat lagu atau sedang mendengarkan musik, saya berada dalam sebuah level di mana saya bisa untuk menikmati musik yang keras sekalipun untuk rileks. Itu yang dimana mungkin untuk beberapa orang mungkin mana bisa musik yang berisik bisa membuat tenang gitu loh. Mana bisa musik yang penuh distorsi, penuh marah-marah gitu bisa membuat tenang. Itu menjadi pertanyaan besar pada saya kemudian pada saat itu. Saya sudah melakukannya hingga ibaratnya gini deh, saya memainkan musik grindcore ya. Mulai dari SMA, saya punya band itu Protester, kemudian AK47. Jadi itu kurang lebih saya kok dari dulu udah mainkan musik grindcore, gitu. Musik crusty, grindcore, udah mentok di situ terus. Karena itu kayak seperti mewakili sesuatu pada saya dan nilai-nilai yang ini sesuai dengan saya. Lirik-lirik grindcore yang begitu dengan kemarah-marahannya, dengan nihilisnya, dengan sesuatu yang membuat kita berpikir wah bisa sebisa ini. Begitu urakan, musiknya itu urakan. Bener loh, musik grindcore itu urakan, ugal-ugalan, drum blast beat, terus gitar distorsi yang begitu kasar dengan musik yang low dan riffnya ya three chords gitu, terus vokalnya wah, wah. Seperti yang saya lakukan. Saya kemarin gitu. Terus tadi pagi saya berdiskusi ngobrol dengan istri saya ketika bahwa istri saya pun mengingatkan juga bahwa kita itu perlu manusia itu untuk berteriak gitu atau untuk mencurahkan gitu. Mungkin beberapa orang bisa berteriak, mungkin tidak perlu berteriak pun juga bisa. Tapi banyak orang ingin untuk bisa berteriak, untuk mencurahkan itu semua. Ada sesuatu di dalam yang membuat mungkin ini perlu untuk diteriakan gitu. Nah seperti itu. Akhirnya saya mulai pelan-pelan menyadari kenapa setiap saya latihan, setelah saya manggung dengan AK47, ada rasa-rasa di mana saya punya untuk rasa lega, rasa rileks. Saya mulai menyadari itu loh. Iya ya, kok saya
merasakan itu beberapa kali gitu loh. Karena saya jarang mengamati, ya udah selesai main-main, udah ya puas, seneng, udah gitu aja, atau capek, udah. Tapi setelah berapa saat saya mulai coba gitu, sebentar. Coba kalau misalnya saya selesai manggung atau selesai latihan, berhenti sebentar, rasakan sensasinya itu, renungkan sebentar aja, pikirkan itu apa yang ada di dalam pikiran atau dalam hati. Akhirnya saya merasakan ada ketenangan. Wah, berarti bisa ini. Terus saya coba juga, akhirnya saya coba bermeditasi, mendengarkan musik apapun lah, musik yang bikin kita menyayat hati, atau sesuatu yang musik ambient yang uplifting. Lalu saya coba ganti juga dengan musik drone misalnya, seperti Sun-Oh gitu, bisa ternyata. Terus aku coba lagi ya dengan musik death metal atau apa gitu, ternyata bisa. Saya nggak perlu lama-lama juga mendengarkan, mendengarkan hanya sebagai penghantar untuk kita untuk bisa rileks, untuk kita duduk sebentar, untuk tidak main HP atau hanya mendengarkan saja dan rasakan sensasinya setelahnya. Akhirnya saya menemukan itu. Ternyata saya pun bisa untuk bermeditasi dengan musik. Oke, ini pemandangan Lake Merritt. Saya tadi pindah ya, tadi berisik banget. Jadi ini yang saya lewati setiap hari kalau pulang dan berangkat bekerja. Oke, nanti kita melipir ya. Ya, tadi melanjutkan gitu, bagaimana itu musik keras pun itu bisa menjadi relaksasi. Dan ketika kita mendapatkan kondisi rileks, itu akan menghantarkan kita sesuatu pemahaman baru. Pemahaman yang nanti itu pelan-pelan akan didapat ketika kita menerima informasi apapun ya. Nah, kemudian informasi-informasi itulah yang nantinya tidak hanya dalam tidak hanya pada pemahaman di dunia saja, tetapi di kesadaran dimensi yang lebih tinggi lagi, yaitu 4D, 5D, dan seterusnya. Sehingga akan sangat memungkinkan kalau memang musik yang keras, musik grindcore, noise, hardcore, punk, dan apapun itu. Karena di sisi manusia itu akan tetap memiliki yang namanya emosi. Dia akan memiliki rasa marah, rasa ketidakpuasan gitu. Terutama tidak kepuasan itu kan ketika terjadi dalam diri itu juga terpicu juga dari lingkungan yang dimana mungkin terjadi ketidakadilan misalnya. Dan itu yang akhirnya menjadi peka dengan lingkungan kita gitu. Kita mulai untuk tidak hanya peka, tapi juga untuk kita bisa melihat sekitar kita lebih jelas gitu, sebenarnya apa yang terjadi gitu. Ya, sambil suasana sore 5:30 lah sekarang, dengan suhu 28 derajat Celcius, jadi cukup hangat, enak. Ini orang-orang pada sepeda, jalan kaki. Nah itu tuh, ini gerejanya, Cathedral of Christ of the Light. Ini merupakan gede banget ini. Kapan-kapan ya ke dalam ya.
Saya dulu pernah ke dalam gitu, tapi belum sempat untuk benar-benar ke dalam, cuman mampir. Nah, ini setiap hari Rabu mereka membagikan makanan gratis, siapapun, buat siapapun gitu. Jadi aku ambil 2 nanti biar nanti bisa nggak perlu masak. Ya begitu ya teman-teman. Nanti terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai selesai. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam.